Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 981 Kalung Doa. Satu demi satu lampu melesat dari segala arah dan mendarat di meja lelang utama. Sebuah platform kecil perlahan naik dari bawah. Kecemerlangan yang mempesona meledak dalam sekejap. Mungkin karena cahayanya bersinar, atau karena lot itu sendiri begitu megah. Dalam sekejap, seluruh area lelang dari pengadilan leluhur benar-benar diselimuti kecemerlangan. Kecemerlangan yang menyilaukan. Itu adalah kalung dari mana semua pancaran terpancar. Kalung itu sendiri tampaknya bertatahkan banyak permata. Permata ini memiliki ciri khas. Mereka berwarna hijau, tetapi coraknya berbeda, sehingga membentuk warna gradien yang aneh, yang bertatahkan potongan-potongan yang mirip dengan daun hijau. Beberapa tumpang tindih, beberapa sentuhan ringan, penuh rasa alam. Daun ditarik ke bawah di sepanjang sisi, dan akhirnya bertemu di satu titik, di mana ada permata biru langit yang jernih. Warnanya sejernih langit, dan lingkaran cahaya biru mekar dengan tenang, memancarkan warna yang fantastis. Batu permata biru langit ini berbentuk belah ketupat, dan pegunungan yang jernih membuatnya penuh dengan 3 dimensi dan memperkuat pembiasan harta karun. Semua penawar di antara penonton langsung tertarik dengan kemegahannya, sangat indah, belum lagi fungsi sebenarnya, penampilan ini saja telah menaklukkan hampir semua wanita. Kalung ini disebut Killing Tongsheng. Ini adalah harta langka. Itu hanya memiliki satu fungsi dan dilengkapi dengan kontrak khusus. Kontrak ini membutuhkan 2 individu untuk menyelesaikannya bersama-sama. Nama kontraknya sama. Hidup adalah kehidupan. Setelah kontrak selesai dengan kalung doa dan hidup bersama, akan ada hubungan yang tidak terpisahkan antara keduanya, dan 2 individu akan menjadi satu kehidupan. Jika terluka, mereka akan berbagi tanggung jawab, mendapatkan manfaat, dan berkomunikasi dengannya satu sama lain. Dan mereka dapat diteleportasi satu sama lain kapan saja untuk melindungi satu sama lain. Segera, pengadilan leluhur akan mengantar kompetisi seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalung ini secara khusus dibawa keluar untuk kompetisi ini. Aku percaya bahwa pemilik kalung ini pasti akan lebih cenderung menggendong seorang wanita cantik. Kembali, dalam arti praktis, itu bahkan dapat memungkinkan yang kuat untuk memiliki perlindungan ekstra saat menerobos dan menghadapi masalah apapun. Kalung doa, harga awal adalah 10.000 amethyst coin, dan setiap kali harganya dinaikkan, tidak kurang dari 500 amethyst coins. Mulai sekarang, tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta yang langka. Sudah pasti keberadaan tingkat artefak nyata. Jika kontrak kehidupan dengan kehidupan yang sama digunakan oleh 2 orang kuat yang memiliki hati yang sama, maka keduanya bahkan dapat dianggap sebagai keberadaan yang sama. Betapa menakutkannya jika 2 kaisar melakukan kontrak seperti itu. Tentu saja ada juga masalahnya. Berapa banyak makhluk di dunia ini yang benar-benar dapat menandingi hati satu sama lain dan tidak memiliki perbedaan satu sama lain. 10.000 koin ametis, ini pasti harga yang mahal. Tetapi sebelum konferensi seni bela diri yang akan datang, ini sangat penting. Tidak diragukan lagi, pada pelelangan seperti itu dimungkinkan untuk mendapatkan harga yang sangat tinggi. Namun, di mata beberapa orang kuat yang menganjurkan kekuatan mereka sendiri, kalung doa dan kehidupan spiritual ini lebih seperti keberadaan simbolis. Setidaknya sebagian besar Feng Hao dulu tidak merasa tergoda untuk menggunakannya. Kalau tidak, begitu banyak kaisar di istana leluhur tidak akan menunggu sampai sekarang. 10.000 koin ametis, ruang VIP No. 8. Tang San memilih untuk menawar tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, dia bahkan melupakan keberadaan yang sangat berharga seperti Heart of Nature dan Xuanwu Shield yang telah dia foto sebelumnya. Dia sekarang benar-benar yakin bahwa kalung doa spiritual ini adalah yang paling dia butuhkan di antara semua yang dia lihat di lelang super ini. Tidak ada yang lebih baik dari itu. Keberadaannya dapat menghubungkan hidupnya dengan Mei Gongzi. Di masa depan, tidak akan ada situasi di mana dia meninggalkannya di kehidupan sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin tiada, matilah bersama. Dengan kematian total. Karena itu, berapapun harganya, dia harus memenangkan lot ini. Demikian juga, Mei Gongzi, yang berada di ruang VIP No. 11, menjadi sedikit bersemangat setelah melihat tempat ini. Dia juga percaya bahwa pelelangan ini terlalu penting baginya dan Tang San. Konferensi perekrutan seni bela diri akan segera dimulai,
dia bisa menunggu sampai semifinal untuk berpartisipasi, tetapi Tang San harus menghadapi banyak kekuatan di babak penyisihan. Jika dia memiliki barang lelang ini, itu berarti dia akan dapat membantu Tang San menderita bahaya, dan sekali dalam bahaya, dia bahkan bisa membuat Tang San kembali ke sisinya dalam sekejap. Selain itu, mereka akan menjadi dewa di masa depan, dan Tang San mengatakan bahwa kembali ke tingkat Raja Dewa bukanlah tugas yang mudah. Jika mereka memiliki kalung doa dan kehidupan spiritual ini, itu pasti akan menjadi jaminan terbaik bagi mereka. Namun, setelah Kaisar Iblis Rubah Besar mengumumkan harga awal hari itu, Mei Gongzi sedikit kecewa. 10.000 koin ametis, harga awal ini benar-benar menakjubkan. Harga awalnya seperti ini, tapi berapa harga transaksinya? Benar saja, klan pohon emas biru di ruang VIP No. 8 segera mengajukan penawaran, dan untuk sementara waktu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak ragu. 11.100 koin ametis, ruang VIP No. 1. Di ruang VIP No. 1, klan Tianhu bahkan menembak. Jika tidak ada persetujuan dari Kaisar Iblis Tianhu, mereka pasti tidak akan berpartisipasi. Dapat dilihat bahwa bahkan keluarga Tianhu sangat menginginkan kalung ini. Memang benar, di permukaan, bukankah senjata dewa yang kuat ini paling cocok untuk klan Tianhu? Jika orang kuat klan Tianhu dapat menandatangani kontrak hidup dengan makhluk dengan kemampuan bertarung yang kuat, maka hidupnya akan menjadi jaminan besar. Sebelum mencapai tingkat raja atau lebih tinggi, klan Tianhu sangat rapuh, dan keberuntungan tidak dapat sepenuhnya melindungi mereka. 12.000 koin ametis, ruang VIP kedua. Liang Flower Essences juga menembak. Ketika klan roh bunga Liang mengambil tindakan, wajah Kaisar Iblis Rubah Surgawi di atas panggung sedikit berubah. Di mata semua kaisar di Kekaisaran Tianyu, siapapun bisa mendapatkan kalung ini, tetapi kalung itu tidak boleh jatuh ke tangan Kaisar Tianyang Tianjing. Jika kalung ini digunakan oleh Kaisar Ertin Tianjing, kalung ini dikontrak, lalu siapa lagi yang bisa bersaing? Tentu saja, kemungkinan mereka menyelesaikan kontrak seperti itu sangat kecil, lagi pula, usia mereka ada di sana, dan kemampuan rantai ini hanya bisa digunakan sekali. Setelah digunakan, kemungkinan besar tidak dapat digunakan, setidaknya dari informasi sebelumnya. Selain itu, tidak mungkin akan ada pertempuran nyata antara para kaisar, dan agak boros untuk menggunakannya. 13.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Sky Splitting City juga menembak. Siapapun yang memahami maknanya yang dalam, tahu berapa tingkat nilai kalung ini. Gunakan untuk menumbuhkan pasukan cadangan tingkat atas, dan kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Yang paling cocok adalah untuk digunakan penerus keluarga di masa depan. Misalnya, jika kalung ini digunakan oleh Ning Chenen dan Lan Moqian, tidak diragukan lagi itu akan menjadi penguatan besar bagi Behemoth dan Golden Mammoth. Hampir dapat dikatakan bahwa itu dapat membantu mereka menjadi kaisar. Bayangkan saja, jika Lan Moqian memiliki Ning Chenen untuk berbagi kerusakannya, ditambah dengan kekuatan serangannya sendiri yang kuat, itu pasti akan memiliki keuntungan yang cukup besar dalam pertempuran menaklukkan kaisar berikutnya. 15.000 koin ametis, ruang VIP No. 10. Klan naga juga menembak, bahkan tombak naga cerah tidak mampu membayar harga setinggi itu. Pada saat ini, mereka juga memilih untuk menawar, dan mereka mengumpulkan 2.000 koin ametis sekaligus. Tombak naga cerah hanya masalah Suanyu, Raja Naga Cerah, tetapi kalung doa spiritual ini dapat berhubungan dengan seluruh klan naga, dan itu adalah kepentingan seluruh ras yang sama sekali berbeda. 20.000 koin ametis, ruang VIP No. 8. Ketika harga 20.000 dilaporkan, penonton gempar. Dia datang lagi. Klan pohon emas biru yang bodoh dan kaya ada di sini lagi. Ya, itu datang. Solen 5 chapter 982 memenangkan mas kawin. Harganya akan sangat meningkat dalam sekejap, bahkan jika berada di level puluhan ribu koin ametis, itu akan terus menembak. Asal kamu melakukan sedikit perhitungan, kamu dapat memahami bahwa sekarang klan pohon emas biru tidak menghabiskan uang yang menjual buah emas biru sebelumnya, ini adalah latar belakangnya. Faktanya, banyak klan yang kuat selalu mempertahankan kekuatan persaingan, hanya untuk beberapa lelang terakhir. Semua orang tahu bahwa hal-hal baik yang sebenarnya ditempatkan di akhir, dan mereka bahkan mungkin memutuskan untuk menempati peringkat pertempuran para kaisar, jadi mereka semua bisu. Benar saja, begitu item kelima hingga terakhir keluar, itu adalah keberadaan tingkat atas. Jadi ada apa di baliknya? Bukankah lebih baik
20.000 koin ametis, ini jelas merupakan angka astronomi. Setelah mendengar tawaran ini, Mei Gongzi di ruang VIP nomor 11 ragu, meskipun Putri Merak di sampingnya menunjukkan bahwa dia dapat melanjutkan, masih ada beberapa latar belakang di kota Keri, tetapi Mei Gongzi menyerah. Dia adalah penguasa kota dan patriark dari klan monster Merak. Dia tidak bisa menghabiskan tabungan rasnya untuk kepentingannya sendiri. Meskipun kamar dagang Lingki kota Keri kaya, dia tidak bisa terlalu egois. Pada titik ini, Tang San tidak memiliki tekanan psikologis, dan bukan uangnya sendiri yang dia habiskan. 20.000 koin ametis. Ruang VIP No. 8. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Kaisar Iblis Besar Tianhu berkata sambil tersenyum di atas panggung. Dia sudah menduga bahwa beberapa lelang terakhir pasti sangat mahal, tapi dia sedikit terkejut bahwa harga kalung kiling Tongsheng dapat langsung muncul di level ini, dan pelelangan belum berakhir. Kalung ini memang yang diinginkannya, dan diserahkan kepada generasi muda untuk mewarisinya. Tapi lihat juga nilainya. Dengan 20.000 koin ametis, berapa banyak artefak normal yang dapat kamu beli? Kemampuan terkuat dari kalung kiling Tongsheng terletak pada transmisi timbal balik dan berbagi kehidupan. Tapi itu bukan jenis keberadaan yang benar-benar bisa membuat orang menjadi kaisar, jadi harus ada kisaran nilai tertentu. 20.000, yang sudah merupakan batas atas penilaian pengadilan leluhur sebelumnya. 21.000 koin ametis, ruang VIP nomor 6. Binatang raksasa Bimen tampaknya memiliki perasaan yang tak terhindarkan kali ini, dan 20.000 bahkan terus mengikuti. 25.000 koin ametis, ruang VIP No. 8. Penonton kembali heboh. Kapan koin ametis begitu tidak berharga? Kenaikan harga 5.000 atau 5.000? Tiba-tiba, para penawar memiliki pemahaman baru tentang kekayaan klan pohon emas biru. Ini sepertinya tidak sengaja menaikkan harga. Tidak ada yang namanya menaikkan harga. Jika harga dinaikkan begitu banyak sekaligus, jika transaksi selesai, kamu harus membayar. Tidak ada yang berani mengacaukan lelang super seperti itu. Karena itu, setidaknya klan pohon emas biru berani menawar jika mereka bisa menghasilkan uang. 25.000 koin ametis, apakah ada harga yang lebih tinggi? Kaisar Iblis Besar Tianhu juga menunjukkan ekspresi terkejut. Ketika dia bertanya lagi, dia tidak bisa tidak melihat ke arah ruang VIP No. 8. Tang San duduk di ruang VIP dengan sangat tenang, tidak peduli berapa banyak uang, dia pasti akan mendapatkan kalung ini. Xiao Mei, tidak peduli apa kali ini, aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Mengenai penawarannya, para tetua tidak mengungkapkan pendapat apapun, dan bahkan menjadi sedikit bersemangat. Menurut pendapat mereka, klan pohon emas biru membutuhkan senjata dewa ini. Perbedaan terbesar antara Tang San dan penguasa kota besar lainnya adalah bahwa dia relatif muda dan baru saja menjabat sebagai patriark. Klan pohon emas biru juga dikenal karena umurnya yang panjang. Jika dia dapat menyimpulkan kontrak kehidupan yang sama dengan orang yang kuat, dan dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahannya sendiri, maka, untuk klan pohon emas biru di masa depan, dia pasti akan dapat memimpin perlombaan ke tingkat yang lebih tinggi. Harganya 25.000. Untuk klan pohon emas biru, harganya terjangkau. Jika tidak ada kenaikan harga, 25.000 koin ametis pertama kali. Di atas panggung, Kaisar Iblis Tianhu mulai menghitung mundur. Di ruang VIP No. 6, Lan Moqian dari klan binatang raksasa Bimen menggelitik giginya dengan kebencian, dan tangannya mengepal erat. Tepat sebelum pelelangan lot ini dimulai, Kaisar Iblis Pemisah Langit mengirim transmisi suara sehingga mereka dapat mencoba menawar. Jika mereka dapat memenangkan lot dalam 25.000 koin ametis, mereka akan menembak jatuh dan memberikannya kepada Lan Moqian dan Ning Chenen untuk digunakan. Mengenai perintah Kaisar Iblis Besar, meskipun Jin Angwo adalah patriark dari klan binatang Behemoth, penguasa kota Splitting Sky City tidak berani untuk tidak mematuhinya. Itu hanya dapat dilelang, tetapi karena telah mencapai harga 25.000 ametis coins, itu tidak akan pernah terus menawar. Bagaimanapun, meskipun Lan Moqian memiliki hubungan yang baik dengan dirinya sendiri, dia adalah sepupunya. Tetapi harga setinggi itu tidak digunakan untuk dirinya sendiri, dan masih sedikit enggan di hatinya. Dalam pertempuran menduduki kaisar ini, bukankah bertekad untuk menang? Siapa yang tidak ingin menjadi kaisar? 25.000 koin ametis, untuk kedua kalinya. 25.000 koin ametis, yang ketiga kalinya. Nah, kalung kiling Tongsheng itu milik ruang VIP No. 8. Jatuhkan palu dan selesaikan lelang. Tang San berhasil memperoleh senjata dewa yang kuat dan sangat penting ini baginya.
Diam-diam menahan kesadarannya, senyum tipis muncul di sudut mulut Tang San. Agar tidak ditemukan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia bahkan menggunakan kekuatan kursi dewa ketika dia melepaskan akal ilahinya untuk menyelidiki kalung ini secara diam-diam. Dia harus mencari tahu seberapa jauh kontrak dapat dibuat oleh kalung Kiling Tongsheng ini. Setelah memastikan bahwa kekuatan kontrak mengandung jejak hukum kosmik, dia memutuskan untuk menghapusnya. Ini berisi hukum alam semesta, yang berarti bahkan tingkat Raja Dewa akan terpengaruh oleh efek kontraknya. Sudah cukup. Tang San tidak berniat untuk menggunakan kalung ini dengan Mei Gongxi sekarang. Sekarang bukan waktunya, karena jika diberikan padanya sekarang, hubungan antara keduanya akan terungkap. Identitasnya sebagai patriark klan pohon emas biru di depan Mei Gongxi tidak akan ada cara untuk menyembunyikannya. Tunggu sampai nanti. 25.000 koin ametis meningkatkan penawaran lelang super ini ke ketinggian baru, dan tidak diragukan lagi membuat semua penawar lebih penuh harapan untuk lelang berikutnya. 4 lot top of the line lagi akan muncul satu demi satu. Sampai saat ini, kekuatan besar sebenarnya telah tertahan. Tinggal menunggu ledakan terakhir. Tidak ada keraguan bahwa 5 item finale dapat secara langsung mempengaruhi seluruh pertempuran Kaisar sampai batas tertentu. Semakin jauh ke belakang, semakin besar pengaruhnya. Selanjutnya, silakan masuk ke lot final kedua kami. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengumumkan di atas panggung. Lingkaran putih lembut perlahan naik dari bagian bawah panggung lelang. Halo ini tidak berhenti langsung di panggung lelang, tetapi perlahan terangkat ke udara, dan hanya melayang di udara setelah naik lebih dari 10 meter. Itu adalah anak yang tampak seperti manusia, ya, hidup. Itu terlihat merah muda dan giok, seukuran anak berusia 2 atau 3 tahun, tetapi sudah terlihat seperti orang dewasa. Dia terlihat seperti gadis kecil, mengenakan pakaian kecil yang halus, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang samar. Di tangannya, dia juga memegang tongkat hijau giok. Ada 6 sayap transparan yang mengepak lembut di belakangnya. Begitu dia keluar, dia mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat dan ingin terbang ke langit yang lebih tinggi, tetapi sepertinya dia dibatasi oleh suatu kekuatan dan tidak bisa terbang tinggi. Untuk sementara, seluruh langit sedikit lebih segar. Ekspresinya jelas sedikit marah, dan dia melambaikan tongkat zamrud di tangannya, dan lingkaran halo putih susu terus beriak di sekitar tubuhnya, membuat cahaya di meja lelang sedikit lebih terang. Ini adalah... Melihat keberadaan ini, penonton tiba-tiba menjadi ribut, karena sebagian besar penawar tidak tahu apa itu. Tentu saja, itu tidak mungkin manusia. Manusia memiliki sayap, dan mereka tidak terlihat seperti orang dewasa dengan tubuh sekecil itu. Soul Land 5 Chapter 983 Elf Elemen Cahaya. Di ruang VIP No. 8, ketika Tang San melihat lot terakhir kedua ini, murid-muridnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Dia segera mengenali apa itu. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Suanyu selalu menahan diri dalam lelang sebelumnya. Berbicara secara logis, klan naga dan klan iblis Phoenix memiliki warisan terpanjang, terutama klan naga, yang dikenal sebagai klan kuat pertama dan suka mengumpulkan harta. Bagaimana mereka bisa begitu rendah? Bahkan tombak naga cerah tidak bersaing dengannya dengan seluruh kekuatannya. Ternyata untuk pelelangan di depanku. Di atas panggung, Kaisar Iblis Besar Tianhu menatap pria kecil yang marah di udara dengan kekaguman di matanya. Mungkin banyak dari kamu penawar tidak mengenalnya, jadi aku dapat memberitahumu siapa dia. Di dunia kita, apa yang ada di mana-mana? Elemen dari berbagai atribut, bahkan garis keturunan kita, memiliki atributnya sendiri. Dan pria kecil di depannya adalah perwujudan dari elemen cahaya, dan itu juga bisa disebut elf elemen cahaya. Ini adalah tubuh roh elemen cahaya paling murni yang lahir setelah elemen cahaya sangat kental dan telah dikultivasikan selama ribuan tahun. Kemanapun dia pergi, dia adalah cahaya, dan semua cahaya adalah afinitasnya. Itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai artefak, tetapi untuk keberadaan atribut elemen cahaya, perannya jauh lebih kuat daripada artefak. Aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Ini bukan atribut elemen cahaya, jadi tidak masuk akal untuk mendapatkannya, tetapi jika itu adalah keberadaan atribut cahaya dan dapat memperoleh persetujuannya, maka itu pasti akan mendapatkan dorongan yang kuat, jauh lebih unggul dari senjata ilahi. Harga awal adalah 30.000 amethyst coins, dan setiap kenaikan tidak kurang dari 1.000 amethyst coins. Mulai sekarang, Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak memperkenalkan asal-usul elf elemen cahaya, tubuh roh yang lahir dari elemen tersebut, yang tidak diragukan lagi merupakan situasi yang sangat langka. Sama seperti objek yang dapat diolah menjadi esensi,
elemen juga memiliki kemungkinan untuk memadatkan kehendak mereka sendiri, tetapi kemungkinan ini terlalu rendah, apalagi elf elemen cahaya ini jelas sudah dewasa, dan memilikinya setara dengan membawa rumah harta karun elemen cahaya yang bergerak. Harga awal 30.000 amethyst coins segera melebihi harga transaksi kalung Kiling Tongsheng, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Dibandingkan dengan kalung Kiling Tongsheng, cakupan penggunaannya sebenarnya lebih kecil. Meskipun ada banyak Feng Hao Douluo dengan atribut cahaya, setidaknya di antara semua kaisar saat ini, tidak ada atribut cahaya murni. Namun, di antara para pesaing dalam pertempuran kaisar ini, ada. Mata Suanyu menjadi sangat bersemangat sejak kemunculan falan elemen cahaya. Bahkan jika dia sudah tahu tentang keberadaan lot ini sebelumnya, tetapi ketika dia benar-benar melihat roh elemen ringan ini, dia berani percaya bahwa lot ini benar-benar diambil. Elf elemen cahaya dibawa keluar untuk berpartisipasi dalam pelelangan, dan ada adu mekanik sengit di dalam istana leluhur. Kaisar yang setuju dan tidak setuju hampir menempati setengah dari masing-masing. Pada akhirnya, Kaisar Iblis Tianhu yang memutuskan untuk menggunakan harga awal yang tinggi untuk mengeluarkan elf elemen cahaya dan berpartisipasi dalam pelelangan ini. Ambil, kamu harus mengambilnya, Patriark, elf elemen ringan ini juga sangat penting bagi kami. Dengan dia bersinar, itu pasti akan menguntungkan pertumbuhan klan kami, dan itu juga akan meningkat untukmu. Tetua klan pohon emas biru sudah sedikit bersemangat. Meskipun keluarga pohon emas biru bukanlah falan kehidupan nyata, dalam hal energi kehidupan murni dan tingkat tinggi, mereka sebenarnya agak dekat dengan keberadaan semacam ini, oleh karena itu, mereka juga dapat sangat merasakan cahaya yang berasal dari kemurnian energi elf elemen cahaya. Jika keberadaan seperti itu dibiarkan, itu hanyalah sebuah kejahatan. Meskipun mereka adalah elemen kehidupan, cahaya dan kehidupan selalu sangat bersahabat. Tang San mengangguk ringan, tetapi senyum misterius muncul di matanya. 30.000 koin ametis, ruang VIP No. 10. Klan naga memilih untuk segera menawar. Semua Feng Hao Douluo yang berpartisipasi dalam pelelangan tahu bahwa Suanyu, Raja Naga yang cerah dari klan naga, adalah pesaing penting dalam pertempuran untuk kaisar. Sebelumnya, klan naga selalu berpartisipasi dalam pelelangan dengan sangat konservatif. Kali ini, mereka tidak akan lagi dipesan. Dari saat kutipan ada rasa keinginan untuk menang. 50.000 koin ametis. Dia di sini lagi. Kali ini, bahkan Suanyu tidak bisa duduk diam di ruang VIP No. 10, dan tiba-tiba berdiri. Ada niat membegal yang kuat di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Ruang VIP 8. Tidak diragukan lagi, itu adalah ruang VIP No. 8, dan Tang San lah yang memiliki cara untuk menaikkan harga ini. 60.000 koin ametis, kamar VIP No. 10. Suanyu menaikkan harganya lagi. Kali ini dia juga langsung menambah 10.000. Semua orang tahu bahwa elf elemen cahaya itu bagus, tetapi harga yang melonjak tepat setelah pelelangan dimulai, sehingga sebagian besar penawar memiliki perasaan yang luar biasa. Harganya juga mengerikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu benar-benar di luar imajinasi mereka. 60.000. Ini 60.000 koin ametis. Berapa lama batas sebelumnya 25.000 baru saja muncul. Ini bahkan lebih dari 2 kali lipat dalam sekali jalan. 70.000 koin ametis, ruang VIP No. 8. Tang San menaikkan harganya lagi. Napas Suanyu menjadi lebih berat, dan semua naga di ruang VIP No. 10 telah berdiri. Di tempat lain, aku khawatir mereka telah meletus, dan mereka bergegas keluar untuk merobek klan pohon emas biru yang keji itu. Di mata mereka, klan pohon emas biru bahkan tidak lebih kuat dari semut. Jika bukan karena berkah dari leluhur pohon, klan pohon emas biru hanya akan menjadi sumber daya. Namun, provokasi yang berulang kali membuat semua naga marah. 80.000 amethyst coins, VIP room number 10. Suanyu tidak punya pilihan. Jika hanya ada satu lot yang harus dia dapatkan, itu adalah Light Ele Spiritual Elf. Karena elf elemen cahaya ini, ia memiliki keyakinan lebih dari 90% bahwa ia dapat menjadi seorang kaisar. Ini adalah kesempatannya untuk menjadi seorang kaisar, dan ia tidak dapat dilepaskan bagaimanapun caranya. Pada saat ini, matanya mulai menjadi merah. 90.000 koin ametis, ruang VIP No. 8. Tang San tetap bergeming. Seluruh lelang istana leluhur sekarang benar-benar sunyi. 90.000, ini koin ametis. Apakah kamu yakin itu bukan koin ele spiritual?
Tidak ada yang akan membayangkan bahwa klan pohon emas biru akan menunjukkan kekuatan finansial yang begitu kuat. Ruang VIP ke-10 jatuh ke dalam keheningan singkat, dan pada saat berikutnya, rasa kesadaran muncul di sisi Tang San. Patriark Jin, apakah kamu dan aku harus menjadi musuh? Kesadaran Suanyu membawa niat dan kekuatan membegal yang kuat. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, ini hanya kompetisi yang adil. Saudara Su, tidak bisakah kamu membelinya? Suanyu terdiam sejenak, klan pohon emas biru itu netral, dan klanku mendukungnya. Dan aku berjanji kepadamu, apakah aku bisa menjadi penguasa kota Crystal City? Crystal City pasti akan mendukungnya. Oke, Tang San tidak banyak bicara, hanya setuju. 91.000 koin ametis, ruang VIP no. 10. Klan naga menaikkan harganya lagi, tetapi tidak ada keraguan bahwa momentumnya lebih lemah kali ini. Namun, Tang San tidak menaikkan harganya lagi. Ruang VIP no. 8 mereda. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi menanyakan kalimat ini, dia merasa sedikit aneh. Lebih dari 90.000 koin ametis. Tidak, item ini adalah harga tertinggi hari ini, bukan? Tidak bisakah poros besar terakhir di belakang mencapai harga ini? Dia mungkin tahu kekayaan klan naga. Semua koin ametis yang dapat digunakan oleh seluruh klan naga tidak boleh melebihi 150.000. Aku telah menembak banyak hal sebelumnya. Dan ini mengacu pada semua naga, bahkan naga gelap. Lebih dari 90.000 koin ametis pasti melubangi kekayaan klan naga. Dari semua ras, pasti tidak lebih dari 10 yang dapat membawa lebih dari 100.000 ametis coins untuk berpartisipasi dalam lelang ini. Menggunakan lebih dari 90.000 ametis coins untuk menembak banyak, ini jelas merupakan jumlah uang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Soul Land 5 Chapter 984 Mutiara Doom. Pertanyaan lain di benaknya adalah berapa banyak uang yang dimiliki klan pohon emas biru. Dia telah menghabiskan begitu banyak di masa lalu, dan dia masih dapat menghabiskan 90.000 kali ini. Berani berpartisipasi dalam pelelangan, itu berarti dia harus memiliki begitu banyak uang di tangannya. Tidak ada yang berani meledakkan Hu di sini ketika semua kaisar ada di sana. Bahkan penguasa kota tidak tahan dengan rasa bersalah seperti itu. 91.000 koin ametis untuk pertama kalinya. Mungkin karena dia merasa bahwa Raja Naga Cerah Suanyu menjadi gila, Kaisar Iblis Tianhu dengan cepat memulai hitungan mundur terakhir. Pada saat ini, duduk di ruang VIP No. 3, kepala klan monster Phoenix saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka secara alami tahu pentingnya elf elemen cahaya untuk ras naga, dan mereka tidak akan pernah membiarkan Suanyu berhasil dengan mudah. Oleh karena itu, ketika pelelangan baru saja dimulai, mereka siap untuk mulai berpartisipasi, atau membuat masalah. Namun, sebelum mereka mulai, mereka mendapati diri mereka tidak dapat berpartisipasi. Dalam lelang sebelumnya, mereka juga memenangkan banyak hal baik cadangan mata uang seluruh Phoenix Monster Rache hanya 90.000 amethyst coins. Dengan kata lain, tawaran terakhir Suanyu melebihi semua tawaran yang tersisa. Tentu saja, mereka juga percaya bahwa setelah menyelesaikan lelang ini, klan naga akan benar-benar kehilangan daya saing mereka untuk 3 lelang berikutnya. 91.000, ini adalah angka yang tidak berani mereka bayangkan sebelumnya, tetapi mereka dipaksa keluar. Untuk klan pohon emas biru, keuntungan klan monster Phoenix sangat meningkat, tentu saja, premisnya adalah bahwa lelang berikutnya tidak akan bersaing dengan mereka. 91.000 koin ametis untuk kedua kalinya. 91.000 koin ametis untuk ketiga kalinya. Deal, itu milik VIP Room No. 10. Baru pada saat palu dijatuhkan, seluruh tubuh Suanyu menjadi rileks, dia menghela nafas panjang, dan duduk kembali ke posisi semula. Saudaraku, setelah pelelangan selesai, aku akan membegal cacingan itu. Raja Naga Api berkata dengan kejam. Hampir semua kekuatan naga yang hadir marah, 91.000. Ini hampir menghabiskan warisan naga. Suanyu menutup matanya dengan lelah, melambaikan tangannya, dan berkata, lupakan saja. Apakah menurutmu ras lain akan memungkinkan kita untuk mendapatkan elf elemen cahaya dengan begitu lancar? Tanpa partisipasi klan pohon emas biru, kita tidak akan diizinkan dengan mudah. Jika kamu mendapatkannya, akan ada penawaran ras lain. Dan persaingan keluarga pohon emas biru agak masuk akal, dan elf elemen ringan memang berguna bagi mereka. Tang Mo Huang tidak bisa tidak berkata, saudaraku, mengapa kamu masih berbicara untuknya? Suanyu membuka kembali matanya,
dan ada cahaya kuat yang berkedip-kedip di matanya. Tutup mulut, apa yang kamu tahu? Bagi kami, tidak ada yang lebih penting daripada menduduki posisi kaisar, dibandingkan dengan yang lain. Seperti apa? Klan Pohon Emas Biru tidak boleh diremehkan, kekuatan finansial ini saja telah melampaui sebagian besar kota utama. Selain itu, di masa depan, klan Pohon Emas Biru harus tetap netral. Mereka mengusulkan agar klan di atas raja ditempatkan di semua kota besar untuk memurnikan dan memadatkan energi kehidupan untuk kota-kota besar. Ini juga sangat berarti bagi klan kami, dan lebih penting daripada konflik keinginan sesaat. Jin Yaolin ini sama sekali bukan apa-apa di kolam. Di masa depan, dia kemungkinan akan duduk di istana leluhur. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, pencapaiannya di masa depan tidak akan berada di bawah Kaisar Iblis Tianhu. Lelang dimaksudkan untuk menjadi kompetisi yang adil. Klan Nagaku adalah klan paling kuat di daratan. Apakah kita masih perlu mengambilnya dengan paksa? Bagaimana kita bisa bertahan? Bagaimana kita bisa memenuhi warisan mahkota kristal dan mendapatkan kembali posisi tertinggi? Setelah mendengarkannya, kekuatan naga yang hadir secara bertahap menjadi tenang. Bagaimanapun, elf elemen cahaya akhirnya berada di tangan mereka. Mereka semua tahu kekuatan Suanyu. Ditambah dengan bantuan elf elemen cahaya, posisi kaisar hampir di ujung jarimu. Pada saat ini, itu benar-benar tidak boleh boros. Ruang VIP 8. Kakak, baru saja menyerah. Bukannya kita tidak punya uang, elf elemen cahaya itu sangat imut. Jin Yaosen berkata dengan sedikit enggan. Tang San berkata sambil tersenyum, jika itu benar-benar difilmkan, aku khawatir naga akan datang ke pintu. Tidakkah kamu melihat bahwa mereka pasti akan memenangkan ini? Selain itu, aku berhasil membuat Crystal City mendukung netralitas klanku. Itu cukup, ini harga yang harus dibayar, dan lot berikutnya akan keluar dari persaingan. Penatua mengangguk dan berkata, keluarga naga benar-benar tidak bisa menyinggung terlalu banyak, tapi sangat disayangkan. Itu adalah elf elemen cahaya. Tidak selalu mungkin untuk melahirkan elemen elf dalam 10.000 tahun. Mereka cocok dengan keluargaku dalam arti tertentu. Leluhur pohon sebenarnya adalah akar dari roh elemen kehidupan, dan akhirnya berakar untuk membentuk tubuh. Tang San tidak terkejut dengan kata-kata tetua pertama. Di alam ini tanpa alam para dewa, roh unsur apapun dapat dikatakan sebagai keberadaan yang paling diberkati di alam, dan sangat normal untuk memiliki pencapaian besar. Kaisar Iblis Rubah Surgawi mengambil kembali roh ele spiritual cahaya, dan cahaya di rumah lelang kembali ke keadaan sebelumnya. Setelah pelelangan dua lot terakhir ini, panas di antara penonton telah mencapai puncaknya. Meskipun hanya kedua pihak yang benar-benar terlibat dalam penawaran elf elemen cahaya barusan, mereka masih menonton dengan antusias. 91.000 koin ametis, ini mungkin seri seumur hidup, bukan? Kaisar Iblis Besar Tianhu tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku tidak menyangka harga akhir dari Light Ele Spiritual Elf mencapai harga setinggi itu. Namun, selamat untuk kamar VIP No. 10, aku yakin kamu akan mendapatkan manfaatnya dan merasakan harganya layak. 90.000 koin ametis untuk membeli kaisar memang sepadan dengan uangnya. Selanjutnya, kita akan memasuki pelelangan 3 lot terakhir. Mari kita perjelas tentang lot ketiga hingga terakhir. Saat dia berkata, Kaisar Iblis Besar Tianhu melambaikan tangannya, dan cahaya putih mekar darinya, menyelimuti seluruh area lelang. Bahkan untuk elf elemen cahaya sebelumnya, tidak ada perlindungan yang begitu ketat. Segera setelah itu, sesuatu yang hitam pekat seperti hitam muncul dari bawah. Begitu muncul, sepertinya ada suara seperti hantu yang menangis dan serigala melolong di seluruh panggung lelang, dan bahkan penawar yang lebih lemah pun merasa sedikit pusing dan mual, dan tubuh mereka gemetar. Begitu kabut hitam muncul, itu mulai bergegas ke kiri dan ke kanan, dengan sangat keras berusaha untuk keluar dari penghalang yang didirikan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tapi ini jelas sia-sia. Tapi keberadaan ini bahkan mencoba menyerang Kaisar Iblis Rubah Surgawi, energi hitam mengembun menjadi seringai menakutkan, dan membuka mulutnya untuk menggigit Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Tapi itu hancur dengan cepat. Ketika menyentuh cahaya putih di tubuh Kaisar Iblis Tianhu, itu bahkan mengeluarkan suara yang mirip dengan jeritan, dan penawar yang mendengarkannya merasakan getaran jiwa. Suara Kaisar Iblis Tianhu mengikuti di antara hadirin, ini adalah barang lelang yang sangat berbahaya. Kami juga telah memikirkannya dengan hati-hati ketika kami menjualnya untuk dilelang. Barang lelang ini untuk kami bertiga pergi ke pelelangan. Bersama-sama, itu dibawa kembali dari Laut Kuning yang kotor. Klan Rubah Surgawiku telah memadatkan keberuntungan untuk daratan selama bertahun-tahun,
tetapi tidak dapat disangkal bahwa karena semua keberuntungan telah terkonsentrasi pada klan monster dan klan rohku, banyak keberadaan negatif telah lahir di Plane. Lawan dari keberuntungan adalah kemalangan. Apa yang kamu lihat di depanmu adalah roh kemalangan yang lahir di Laut Kuning yang kotor. Roh kemalangan ini sangat kuat, dan sudah memiliki kekuatan untuk memasuki tingkat kaisar. Setelah kamu terjerat olehnya, itu akan ditelan oleh keberuntungan sampai tiada. Kami mengambilnya kembali, awalnya untuk memperbaikinya untuk memurnikan nasib buruk ini. Tapi siapa tahu, semangat nasib buruk sangat padat, kecuali itu adalah konsumsi besar rasku. Keberuntungan benua, jika tidak ada cara untuk memurnikannya sepenuhnya. Setelah penelitian yang cermat, kami telah menyebarkan kesadaran spiritual dari roh malapetaka ini, dan hanya mempertahankan nalurinya. Dan menyegelnya di dalam manik-manik nasib buruk. Manik-manik nasib buruk ini dapat digunakan untuk merangsang nasib buruk. Begitu manik-manik nasib buruk mengenali pemiliknya, maka nasib buruk dapat didorong oleh pengguna untuk menyerang musuh. Tentu saja, ini buruk serangan keberuntungan tidak dapat memainkan peran sebagai penikmat. Kekuatan level, tetapi juga keberadaan level teratas dari Raja Iblis Besar. Ini setara dengan Feng Hao Doulo yang sebanding dengan Raja Iblis Besar klan Rubah Surgawiku, tetapi hanya dapat menimbulkan nasib buruk.